Hai Tes Lover, welcome back to Tetsuma. Masih bareng Rahma as a guide for Tesma Content. Dan masih bareng bersama juga as a man behind the concept. Kita masih ngebahas putaran gadget. Dan kali ini kita bakal ngebahas dua handphone yang lagi panas. Satu yang lagi panas karena baru aja rilis. Dan satu yang lagi sebetulnya udah rilis 2021. Tapi masih panas juga karena masih banyak diperbincangkan. Dan masih banyak juga Tes Lover yang nyariin handphone ini. Coba ditebak handphonenya apa? Dia betul sekali, Samsung A53 5G dan Samsung S20 FE. Kedua handphone ini memiliki seri yang berbeda, satu lagi seri A, kemudian satu lagi flagship, yaitu seri S. Apakah kedua handphone ini memiliki kesamaan ataupun terasa biasa aja, atau kelihatan ada yang satu lebih nonjol, satu yang lagi lebih redup? Kita langsung aja bahas di video ini. Don't forget to subscribe and turn on notification, dan tonton video sampai akhir. Cus! Oke, kita bakalan bahas sektor yang pertama dari kedua handphone ini. Nah, yang pertama yaitu pastinya soal desain ya kan, karena desain itu memberikan kita first impression dari handphone itu sendiri. Oke, kedua handphone ini udah kelihatan warnanya putih dan sama-sama banget. Dari Samsung S20 FE dimensinya itu lebih tipis, kemudian dia dari permukaannya itu lebih melengkung. Dan dari desain kamera sendiri dia juga masih ada gap antara body dan juga frame kameranya itu sendiri. Jadi dia nggak nyatu, sedangkan pada Samsung A53 5G, dia itu permukaannya lebih mengkotak seperti desain-desain handphone di tahun 2022. Dan pada desain kameranya sendiri, dia sudah mengadopsi desain ambient edge, yang mana dia itu tidak menyertakan gap di antara kamera dan juga bodinya. Jadi kelihatannya nyatu gitu aja, shoot, kayak gitu. Nah, sebetulnya dari kedua handphone ini kalau kita bandingin sama banget, karena dia itu memiliki finishing matte, kemudian dia juga sama-sama dari polikarbonat, kemudian framenya juga aluminium, dan portnya juga sama banget, masih pakai Type-C, kemudian di sebelah kanan ada power button, volume button, kemudian mungkin posisi SIM tray-nya yang membedakan ya. Untuk Samsung A53 SIM tray-nya ada di bawah, kemudian untuk Samsung S20 FE SIM tray-nya ada di atas. Tapi kalau kita bandingin antara kedua handphone ini, dia tuh memiliki poin plusnya sendiri gitu. Kalau si Samsung A53 dia tuh menang di desainnya. Kalau menurut Rahma sih ya, desainnya tuh fresh banget, emang looknya handphone 2022 banget loh, kayak gitu. Kalau si Samsung S20 FE ini menang untuk di bagian genggamannya gitu, kayak bener-bener lebih compactable banget menurut aku, karena di sisi desainnya ini agak melengkung, jadi dia mengikuti tangan, dan kalau digenggam lama-lama itu nggak ngerasa penuh tangannya, dan masih pas lah. Kalau si Samsung A53 ini memang rasanya tuh lebih penuh kalau di tangan ya, karena dia framenya kotak banget, nggak ada melengkungnya sama sekali. Dan dari kedua handphone ini juga sama seperti khasnya Samsung banget dengan branding glass stick-nya, walaupun dia polikarbonat, tapi dengan finishingnya yang rapi, looknya tuh kayak kaca gitu, jadi ada premiumnya gitu, kelihatannya premium banget desainnya loh, kayak gitu. Dan terlebih lagi dari di bagian belakang untuk kameranya itu sendiri, si Samsung A53 ini mengusung quad kamera, kemudian pada Samsung S20 FE mengusung triple kamera. Dan kalau kita lihat juga bagian desain depannya, kedua-duanya juga masih sama menggunakan Infinity O display, cuman pada Samsung A53 ini kelihatannya sama banget ukurannya. Sama banget, bestie. Sektor kedua masih huruf D depannya, yaitu pastinya display dari kedua handphone ini. Sama-sama Samsung ya kan, sama-sama ciri khasnya Samsung banget display ya. Kedua handphone ini memiliki panel Super AMOLED, kemudian Full HD, dan dia juga sudah mengusung always on display kedua-duanya ini, dan bentang layarnya juga sama banget, 6,5 inci, dan juga menggunakan Infinity O display di bagian depannya ini. Kalau bisa kita bilang kedua handphone ini tuh sebetulnya sama banget ya, cuman di Samsung S20 FE itu dia memiliki poin plus pada HDR10 Plus-nya. Dan ini juga sebetulnya cukup berpengaruh, bisa kita bilang, kalau kita nonton video-video di YouTube yang ada fitur HDR-nya aja. Jadi kalau nggak ada HDR-nya ya sama sih sebetulnya. Tapi kedua handphone ini memiliki kerapatan pixel yang baik, kemudian dia juga produksi warnanya colorful banget dan juga vibrant. Ya khas Samsung banget lah ya. Jadi buat Tesla semuanya yang prefer ada HDR10 Plus-nya, mungkin bisa pilih si Samsung S20 FE ini. Dan selain HDR10 Plus di Samsung S20 FE, ada juga poin plus di bagian Samsung A53 ini, yaitu pada proteksinya dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5, yang mana ini lebih baru ya versinya daripada si Samsung S20 FE yang masih menggunakan Corning Gorilla Glass
industri. Ya wajar-wajar aja kali ya, karena ini rilis 2021 dan ini rilis 2022. Sektor ketiga yang akan kita bahas adalah di bagian UI dan juga fitur dari kedua handphone ini. Lagi-lagi keduanya tuh masih sama banget, dia mengusung One UI 4.1, kemudian basis Androidnya juga sudah basis Android 12, dan keduanya ini juga memiliki icon, gesture, bahkan sampai notifnya pun sama banget. Dan dia juga ada RAM Plus kedua handphone ini, dan fitur lainnya seperti Dark Mode, NFC, Dolby Atmos masih ada di kedua handphone ini. Jadi yang membedakannya itu adalah di bagian wireless power sharing di bagian Samsung S20 FE ini. Jadi buat tes lover semuanya yang pengen ngerasain wireless power sharing, terlebih lagi ngelirik handphone flagship gitu ya kan, bisa banget nih bungkus si Samsung S20 FE, karena di Samsung A53 nggak ada wireless power sharingnya. Cuman itu aja yang ngebedainnya, sisanya sama banget. Android 12, One UI 4.1, ataupun fitur-fiturnya, keduanya masih lengkap. Dengan UI yang stabil dan tidak pernah ada stutter selama penggunaan aku ini ya, gak tahu kalau tes lover gimana, mungkin ada kendala, bisa banget drop tanggapan kalian dan cerita pengalaman kalian di kolom komentar. Terlebih lagi ada RAM Plus-nya juga dari kedua handphone ini, jadi buat kalian yang misalkan ada pekerjaan berat dan membutuhkan RAM lebih, maka dia akan mengambil dari memori internal untuk ditambahkan ke RAM itu sendiri. Jadi nggak takut lagi buat RAM-nya penuh, tapi kemungkinan ada sih RAM penuh, cuman ya bisa diambil lah dari memori internal kalau ada fitur RAM Plus ini sendiri. Sektor berikutnya akan kita bahas adalah sektor kamera. Nah, siapa nih yang sering selfie ataupun unggah video ke Instagram Story ataupun ke beranda Facebooknya? Mungkin ini menjadi salah satu sektor yang penting banget ya kan. Nah, untuk si Samsung A53 ini dibekali dengan quad kamera, dengan kamera utamanya 64 megapiksel, kemudian ada kamera ultra wide-nya 12 megapiksel, kemudian ada kamera makro dan juga depth 5 megapiksel. Dan untuk si Samsung S20 FE ini dibekali dengan triple kamera, yaitu dengan kamera utama 12 megapiksel, kemudian ada kamera ultra wide-nya 12 megapiksel, dan ada kamera telefotonya yaitu sebesar 8 megapiksel. Nah, dari kedua handphone ini memiliki fitur yang berbeda. Kalau kita lihat di Samsung A53 itu ada fitur fun-nya, yang mana dia kayak filter-filter Snapchat gitu ya kan, buat seru-seruan. Dan untuk si Samsung S20 FE ini ada fitur video portrait atau potret video kali ya, mirip-mirip itulah. Yang jelas kalian akan rekam video tapi ada bokeh-bokehnya gitu. Siapa sih yang nggak suka ada bokeh-bokehnya kan? Buat hasilnya langsung aja check this out. Untuk foto kamera utama pada Samsung A53 5G lebih bisa menjaga kecerahan antara objek dan background ketimbang Samsung S20 FE, dia terlihat lebih gelap pada objeknya. Ini juga terjadi saat pengambilan foto potret kamera belakang. Dan pada karakteristik warnanya sendiri, pada Samsung S20 FE kadang terlihat sedikit warm dan detailnya lebih baik ketimbang Samsung A53 5G. Untuk pengambilan foto backlight, Samsung S20 FE lebih unggul ketimbang Samsung A53 5G. Ini terlihat karena Samsung S20 FE lebih handal meredam over brightness saat memfoto melawan arah matahari. Dan pada foto low light, keduanya sama-sama bisa menangkap gambar malam dengan baik serta detail yang cukup terjaga. Tetapi pada Samsung A53, pada saat kita mengaktifkan night mode itu sendiri, kecerahannya tidak terlalu terasa. Jadi nggak pakai night mode ataupun nggak ada terlalu perbedaan yang begitu signifikan dari kecerahannya itu sendiri. Dan sedangkan pada Samsung S20 FE saat night mode-nya aktif, perbedaannya lebih terasa karena mampu meredam shadow-nya dengan baik. Untuk kamera depannya, Samsung A53 5G terlihat lebih bisa mendekati asli dan detailnya masih bisa terlihat baik dibandingkan Samsung S20 FE yang warnanya terlihat sedikit pucat dan detailnya kurang maksimal termasuk di kondisi low light itu sendiri. Perekaman Ultra HD 30 fps pada Samsung S20 FE dan pada Samsung A53 5G. Ini adalah audio dari S20 FE dan ini adalah audio dari A53 5G.
Ini adalah perekaman Full HD 60 fps pada Samsung S20 FE dan Samsung A53 5G. Dan ini untuk audio A53 5G. Dan untuk sekarang adalah audio dari S20 FE. Ini adalah fitur portrait video pada S20 FE. Dan ini adalah fitur dari A53 5G, yaitu fitur fun. Bagaimana menurut kalian? Dan untuk hasil kamera belakang di bagian perekaman video itu sendiri, pada Samsung S20 FE dia mampu melakukan perekaman maksimal di Ultra HD 60 fps, sedangkan Samsung A53 5G ini maksimal di Ultra HD 30 fps. Keduanya menangkap hasil video dengan maksimal dan juga stabil, audio yang masuk juga aman banget, serta dia sudah dilengkapi dengan OIS pada kedua handphone ini. Sektor berikutnya yang akan kita bahas adalah sektor performa. Untuk Samsung S20 FE ini dibekali dengan chipset Snapdragon 865 dengan fabrikasi 7 nanometer plus, sedangkan si Samsung A53 5G ini dibekali dengan chipset Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Keduanya ini bisa dibilang cukup mumpuni dan kita juga udah sempat tes untuk gaming itu sendiri, dan this is the result. Kedua handphone ini dibekali dengan RAM 8GB dengan memori internal 128GB, dan kita udah coba tes gaming. Pertama kali kita uji coba di game PUBG kurang lebih selama 30 menit pada Samsung A53 5G, sampai saat ini mentok di settingan HD frame rate high, dan saat ini kita mainkan masih terasa biasa saja dan cenderung menghasilkan grafis yang kurang. Sedangkan pada Samsung S20 FE saat dibuka akan mendapatkan default settingan Ultra HD frame rate extreme, dan saat dimainkan yaitu grafis yang ditampilkan juga sangat baik, walau kadang akan terasa beberapa kali frame drop dan terasa cepat hangat di bagian kameranya itu sendiri. Lalu pada Mobile Legends kurang lebih selama 30 menit juga pada Samsung A53 mendapat settingan grafik high dengan frame rate-nya itu belum bisa mencapai ultra, dan saat dimainkan masih aman dan lancar tanpa kendala. Sedangkan pada Samsung S20 FE mendapat settingan grafik ultra dan saat dimainkan sangat mudah untuk melibas dan experience yang diberikan sangat stabil serta nyaman untuk dimainkan. Kemudian kita juga sempat tes juga di Genshin Impact selama 30 menit pada Samsung A53 5G mendapatkan grafis lowest 60 fps, dan pada Samsung S20 FE mendapat medium 30 fps. Pada Samsung A53 saat dimainkan masih aman dan stabil, dan suhu yang didapat juga masih aman, hanya hangat sedikit saja, tetapi harus sabar dengan grafisnya yang kurang nyaman di mata saat dimainkan. Terlebih lagi saat bertemu musuh akan terasa sedikit frame drop. Sedangkan pada Samsung S20 FE terasa lebih stabil dan juga lebih enak dilihat mata. Selain itu untuk bodinya sendiri agak terasa hangat di memasuki menit 20-an. Pada Samsung A53 ini memang kita bisa katakan chipsetnya ini masih butuh beberapa waktu untuk pengoptimalan lagi, karena memang chipsetnya ini terbilang masih baru dibandingkan pada Samsung S20 FE yang mana dia notabene membawa chipset flagship beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin di tahun ini udah optimal banget. Sedangkan pada Samsung A53 masih butuh beberapa hal yang diperbaiki sehingga lebih maksimal lagi chipsetnya. Tapi pada chipset Samsung A53 ini sudah mendukung adanya konektivitas 5G itu sendiri. Ini menjadi poin plus tersendiri untuk si Samsung A53. Next kita berangkat ke sektor baterai. Untuk kedua handphone ini selisihnya cuma 500 mAh aja dari segi kapasitas. Untuk Samsung S20 FE dia dibekali dengan 4500 mAh, sedangkan pada Samsung A53 5G dibekali dengan 5000 mAh. Keduanya sudah mendukung fitur fast charging 25 watt, dan untuk hasilnya, hasil penggunaan kita selama sehari-hari dan juga tes game, kita bakal langsung tampilin, so check this out! Kita sudah melakukan tes gaming untuk penggunaan baterainya pada Mobile Legends dengan settingan yang sama di kedua handphone ini selama 30 menit. Pada Samsung A53 berkurang 8%, dan pada Samsung S20 FE juga menghabiskan 8%. Dan pada PUBG selama 30 menit pada Samsung A53 menghabiskan 7%, dan pada Samsung S20 FE menghabiskan 9%. Dan pada Genshin Impact, pada Samsung A53 menghabiskan 11%, lalu pada Samsung S20 FE menghabiskan 10%, serta dari skenario tes tadi, hasil dari pengetesan juga masih beda tipis, dan untuk sisi baterai, kedua smartphone ini juga masih bisa dikatakan imbang. Oke, kita udah sampai di bagian kesimpulan, mari kita simpulkan hasil compare dari kedua handphone ini.
Sebetulnya kedua handphone ini tuh memiliki karakteristiknya masing-masing dan kedua handphone ini juga masih nyaman banget untuk dipakai. Terlebih lagi di bagian displaynya benar-benar manjain mata banget buat nonton konten ataupun baca-baca artikel yang ada tulisannya kecil-kecil, itu masih nyaman banget di mata. Nah, tapi ada daya tariknya tersendiri dari setiap handphone ini. Mungkin buat test lover yang lebih prefer ke lensa makro dan juga lensa depth, kemudian budgetnya 5,5 juta dan pengen nyobain desain handphone yang flat, terlebih lagi juga dia ada konektivitas 5G-nya, bisa pilih si Samsung A53 5G ini. Tapi buat test lover yang lebih prefer ke handphone dengan desain oval, terlebih lagi dengan chipset yang stabil yaitu Snapdragon 865 dan juga dia juga ada fitur HDR10 Plus-nya, mungkin bisa pilih Samsung S20 FE ini. Keduanya sama banget, daya tahan baterainya juga mirip-mirip dan masih aman banget untuk dipakai selama seharian. Tapi kalau menurut Rahma pribadi, Rahma lebih prefer ke Samsung S20 FE ini karena dia dibekali dengan lensa telefoto, kemudian ada fitur HDR10 Plus-nya dan chipsetnya sendiri lebih kompatibel dengan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Lebih stabil lah bisa dibilang. Dan kamera sendiri juga masih aman ya menurut Rahma, dia nggak over sharpness banget di hasil kamera depan ataupun kamera belakangnya. Gimana nih tanggapan kalian? Kalau kalian lebih pilih yang mana? Samsung S20 FE atau Samsung A53 5G? Drop tanggapan kalian di kolom komentar ya. So, test lover semuanya, thanks for watching videonya sampai akhir. Don't forget to subscribe and turn on notification. Tungguin terus video-video terbaru dari Tarsuma. Akhir kata, bye dan see you next time!